Hermina. Kembali lagi bersama kami di Hermina Talks dengan saya Dr. Farah, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Dengan saya Bidan Krisna, bidan di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Nah, pada hari ini kita akan membahas persalinan normal atau pervaginam setelah seksio cesaria atau setelah SC. Nah, pada hari ini kita bertemu dengan Dr. Rika, dokter spesialis obstetri ginekologi di RS Hermina Grand Wisata. Bagaimana dokter kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya saya diberikan kesempatan untuk mengisi topik kesehatan di acara Health Talk Hermina Grand Wisata ini. Semoga nanti diskusi kita kali ini memberikan manfaat untuk pasien-pasien khususnya yang kontrol di rumah sakit ini. Oke, baik dokter. Kabarnya alhamdulillah baik ya dokter. Oke, sahabat Hermina pastinya bertanya-tanya nih dokter. Setiap yang kontrol dalam kehamilan pastinya menginginkan persalinan normal, betul ya dokter? Artinya besar harapan mereka yang baru pertama ataupun yang sudah melahirkan kedua ingin bersalin dengan normal. Nah, pertanyaan pertama kita langsung saja ya dokter ke topik kita. Bagaimana dokter persiapan apa saja untuk pasien-pasien dengan VBAC? Oke. Gitu. Jadi tadi topiknya tentang VBAC ya, atau vaginal birth after cesarean section. Ini istilah VBAC ini sudah cukup terkenal di kalangan ibu hamil sekarang karena mungkin dengan makin banyaknya keberhasilan VBAC dan mungkin dengan banyaknya informasi yang didapatkan oleh pasien sehingga sekarang pasien memang sudah cukup familiar dengan istilah VBAC ini. Jadi VBAC ini adalah suatu usaha untuk persalinan normal pada pasien-pasien dengan riwayat seksaria sebelumnya. Apakah itu baru pertama kali sesar atau sudah lebih dari satu kali sesar. Jadi artinya pasien yang sudah pernah sesar dia pengen coba lahir normal nih. Nah itu istilahnya adalah VBAC seperti itu. Nah, berarti itu definisinya ya dok? Iya. Berarti persiapannya apa aja tuh dok? Jadi kalau untuk persiapan VBAC ini pada dasarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan persiapan persalinan normal pada umumnya. Cuma karena sudah ada riwayat bekas sesar sebelumnya tentu ada lagi persyaratan tambahan yang perlu kita ketahui dari pasien ini kira-kira memenuhi syarat apa tidak untuk dia menjalani proses VBAC pada hamil yang sekarang. Ya salah satunya kita harus menggali riwayat sebelumnya dia sesar kenapa dulu. Misalnya itu penting sekali untuk yang sekarang ini. Apakah sesar sebelumnya itu karena kondisi persalinan macet atau mungkin istilah medisnya distosia, mungkin karena panggungnya yang tidak memadai terhadap ukuran bayi atau kita sebut dengan panggul sempit dalam arti kata mungkin bayinya yang terlalu gede. Nah gitu ya pertama. Terus bagaimana prosesnya sebelumnya, apakah ada komplikasi, mungkin ada perdarahan, ada infeksi luka operasi, itu juga penting kita explore ya dari pasien ini sebelumnya, karena itu juga nanti bisa membuat sebagai tambahan data buat kita mengerjakan VBAC di kehamilan yang sekarang. Terus penyembuhan lukanya baik enggak, pemulihannya, terus setelah itu jarak, mungkin yang tidak terlalu penting mungkin jarak antara persalinan sebelumnya dengan yang saat ini. Itu kita perlu gali dari pasien. Jadi banyak hal yang mesti kita tanya. Jadi kalau pasien VBAC berarti biasanya kita kunjungan pertama itu kita akan ekspor dulu tuh data-data awal. Nanti setelah itu baru di kehamilan yang sekarang dia akan kita pantau gitu. Baik dokter, berarti persalinan dengan VBAC wajib di rumah sakit dok? Ya, untuk masalah persalinan kita tentu lihat faktor resiko juga ya. Jadi wajib ini lihat dengan kondisi kemungkinan pasien mengalami komplikasi. Jadi syaratnya adalah bahwa jika terjadi komplikasi kita bisa menanganinya dengan waktu yang cukup cepat. Nah, jadi di rumah sakit tentu lihat dulu ini anestesinya harus standby ya, banyak faktor ya. Jadi kalau memang ada rumah sakit memang tidak bisa, mungkin memang ada rumah sakit tertentu yang mereka hanya jam tertentu. Kalau jam setelah itu hanya harus menghubungi tim dulu. Nah itu kita mesti informasikan jika ada pasien kita mau melakukan VBAC tentu udah diwanti-wanti bahwa nih kira-kira kalau macet timnya siap ya gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu tergantung gimana fasilitas rumah sakitnya. Tapi saya rasa sekarang rumah sakit semuanya sih harus sudah bersiap-siap dan kondisi emergensi. Kan bukan masalah dari objin saja ya, kan kondisi pasien yang lain juga mungkin ada juga yang
perlu penanganan cepat seperti itu. Ya. Pastinya di Rumah Sakit Hermina Wisata ini bisa ya, Dok, Harusnya ya, fasilitasnya selama sudah ini oke sih ya? alhamdulillah pasien-pasien yang memang perlu penanganan emergensi bisa kita tangani dengan cepat gitu. Baik. Baik, terus ada resiko mungkin apa dokter kalau misalnya dilakukan VBAC? Iya, jadi kalau risiko VBAC itu jadi saat pasien memilih VBAC kita akan masuk ke menjelaskan termasuk faktor resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi dengan proses persalinan yang kita pilih ini. Ya, yang paling kita khawatirkan tentunya terjadinya kasus robekan rahim atau ruptura uteri. Tapi lagi-lagi kita kan sudah men-screening pasien ini dari poliklinik. Jadi kalau pasien-pasien yang kira-kira tidak memenuhi tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi mungkin dari proses hamil sebelumnya, yang saat ini mungkin ada kendala dengan bayinya yang beratnya besar atau ada posisi bayi yang tidak normal, kondisi ketubannya tidak memadai atau ketebalan bekas operasinya tidak memenuhi syarat, tentunya kita akan exclude itu pasien sebagai pasien VBAC. Dengan begitu kita akan mengurangi resiko atau komplikasi pasien untuk menjalani proses ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan saat proses persalinan. Nah, itu yang kita perlukan tim bidan yang handal. Kapan bisa mendeteksi, wah ini sudah mulai terjadi tanda-tanda awal ruptura uteri atau robekan rahim, sehingga jika itu bisa deteksi dengan baik, kita mudah-mudahan tidak sampai terjadi komplikasi yang tadi. Jadi kita usah menangani dari awal. Jadi pasien ibu dan bayi bisa tertangani dengan baik seperti itu. Jadi tidak kalah penting adalah mulai dari pranatal, antenatal saat dia hamil dan saat bersalin seperti itu ya. Dengar-dengar nih dokter, saya sudah melihat banyak sekali pasien dokter ya yang berhasil VBAC. Artinya mereka memang rutin ya dok untuk melakukan kunjungan, memang terdeteksi layak VBAC. Iya, jadi kalau untuk VBAC ini sebaiknya pasien itu sudah kontrol dengan dokter yang akan menolongnya tentu sedini mungkin. Diharapkan sih mungkin bisa jadi pasien mungkin pindah rumah sakit atau ini mungkin baru ketemu di trimester 3, itu juga masih memungkinkan. Tapi kalau memang lebih baik jika dari awal, karena tadi kan kita banyak data yang mesti kita kaji, terus kita juga mesti memantau pertumbuhan janin. Kalau datangnya sudah di akhir, bayinya udah terlalu besar, tentu kita udah nggak bisa lagi mundur ke belakang kan. Akhirnya kita akan terangkan, walaupun kita coba tentu mungkin keberhasilannya nggak terlalu baik. Nanti kembali lagi ke pasiennya, masih tetap mau meneruskan apa tidak. Tapi kalau datang dari at least trimester kedua, mungkin di minggu ke-20 lah, itu kan bayi baru mulai tumbuh ya. Jadi kita masih bisa memantau pertumbuhan janinnya supaya sesuai dengan jangan terlalu berlebihan ukurannya. Kita lihat histori sebelumnya seperti apa gitu. Jadi kalau lebih awal lebih baiknya itu kita bisa memantau, jadi bisa kita kontrol, pasien juga bisa kita edukasi untuk mungkin persiapan seperti senam hamil, ya aktivitas apa aja yang mungkin bisa mensupport keberhasilan VBAC ini. Dan yang penting adalah tumbuhnya rasa trust, ya itu yang penting, percaya antara pasien ke dokter bahwa nih kalau dia udah tumbuh rasa trust, dia akan percaya diri menjalani proses persalinan, ya itu juga sangat membantu untuk keberhasilan VBAC ini. Karena seringkali itu yang bikin gagal itu sebenarnya bukan karena macetnya, tapi ternyata pada saat udah proses berjalan pasien tidak tahan terhadap proses mungkin pain atau nyeri yang ditimbulkan karena proses persalinan normal. Nah itu kita harus edukasi pasien bahwa lahiran normal itu bukan tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi kalau dulu saya saran pertama benar-benar belum mules, belum ini, dia kan nggak merasa ada mules ya. Nah sekarang kita akan melewati proses itu nih. Nah harus siap dengan proses lahiran yang mungkin butuh waktu yang panjang, ya harus penuh kesabaran, termasuk support sistemnya ya, suami yang menunggui, orang tua atau yang mungkin nanti membantu proses lahiran ini kayak gitu. Ya. Baik dokter, mengenai VBAC dok, pastikan pasien harus ada motivasi diri sendiri juga nih dok. Kenapa dia pengen normal padahal sebelumnya kan dia SC. Jadi sebenarnya apa sih motivasi? Kenapa sih pengen banget kayak normal yang kedua, padahal sebenarnya kan kayaknya kalau sesar kan nggak harus lama-lama gitu ya. Cepat bayi lahir terus udah gitu ya. Jadi begini, karena pada dasarnya
ya WHO juga kan bilang persalinan terbaik itu adalah persalinan normal. Kenapa ya? Tentu dengan normal itu banyak hal positif yang bisa diambil. Pertama, kalau dalam proses lahirannya itu ya pasien mungkin mengalami proses ya dia merasa oh ya ini seperti ini loh proses menjadi seorang ibu, bahwa dia akan melalui proses nyeri, tapi kan endingnya dia akan ketemu dengan bayinya. Jadi akhirnya itu susah, misalnya berusaha kemudian tapi mudah-mudahan akhirnya baik kayak gitu. Jadi mulai proses itu mungkin membentuk secara psikologi dia menjadi kayak lebih tough gitu loh, bahwa nanti ini baru belum seberapa loh, nanti setelah ini saya akan melewati fase pengasuhan bayi ya, menyusui, dan itu kan nggak mudah juga. Yang kedua bahwa dengan persalinan normal ini tentu bonding ke bayi lebih baik, karena walau gimana kalau normal kan fase itu proses IMD-nya lebih bisa terlaksana dengan maksimal. Karena kalau pasien dibius, walaupun bisa ada tindakan IMD atau imunisasi menyusui dini, tetap terbatas kan waktunya, karena terbatas dengan ruangan, terbatas dengan space yang tidak terlalu tidak cukup lah untuk melakukan IMD dengan maksimal. Tapi kalau dia lahir normal, dia kan tidak ada pembiusan dalam keadaan sadar penuh. Dan bisa ditunggu oleh suaminya, ibunya, atau mungkin perawat bayi yang ada di situ untuk IMD sampai mungkin 1 jam mungkin ya, atau malah sampai 2 jam tergantung kondisi bayinya. Nah itu juga akan meningkatkan lagi bonding ibu dan bayi, meningkatkan keberhasilan menyusui. Jadi biasanya nanti ASI-nya jadi lebih banyak dan lebih ke depan lebih lancar, diharapkan seperti itu. Terus yang ketiga mungkin efek pembiusan, kan kita tidak bisa juga menafikan bahwa ada juga mungkin reaksi pembiusan atau anestesi yang bisa pengaruh ke ibu. Kalau pasien dibius kan itu dia lebih ada efek mual dan lain-lainnya ya, walaupun sekarang ada tindakan ERAX yang mengatakan bahwa minimal efek bius, tapi tetap aja ada mungkin efek dari obat-obatan yang diberikan, jadi kita mungkin akan tetap dialami oleh pasien walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi pasien tentu butuh waktu pemulihan. Kalau normalnya kan udah selesai lahiran dia mau duduk, mau kamar mandi, mau apa, udah nggak terbatas kan. Tapi kalau yang sesar itu tetap ada step-step pemulihan yang harus dia lewati. Terus yang berikutnya lagi yang namanya di operasi sesar ya risiko perdarahannya tentu lebih banyak dibandingkan lahiran normal. Bayangkan kita akan membedah perut sampai ke rahim, itu kan jumlah perdarahannya pasti lebih banyak dibandingkan kalau persalinan normal. Kemudian lagi nanti pemulihannya, yaitu sesar dan normal pasti ya kalau udah pernah mengalami dua-duanya dia akan ngerasain bahwa lahiran normal itu memang ya pulihnya lebih cepat, ya dia lebih cepat aktivitas sehari-hari lebih cepat bisa dilakukan. Nyerinya juga pasti berbeda sekali. Walau gimana pun nyeri daerah perut karena bekas operasi dibandingkan nyeri daerah perineum akibat robekan dan lain itu pasti pemulihan lebih cepat dengan yang perineum. Selama perawatannya baik juga. Ya terus setelah itu komplikasi pasca operasi. Nah, kita sekarang mungkin sering mendengar pasien dengan plasenta akreta. Nah, itu paling sering dan hampir semua terjadi pada pasien yang bekas sesar. Ya normal yang tidak pernah ada jaringan parut di rahimnya hampir tidak mungkin terjadi akreta. Karena akreta terjadi jika plasenta menempel di bekas sesar. Nah, itu yang bisa menimbulkan komplikasi yang sangat berat ke pasien sampai karena mengancam nyawa. Jadi kan kalau kondisi seperti itu ya kita memang walaupun kejadiannya tidak sering, tapi dengan meningkatnya angka sesar sekarang itu sering ditemukan kasusnya. Jadi yang tadinya mungkin setahun sekali nggak ketemu, sekarang tiap bulan mungkin ada. Jadi kan kasusnya makin meningkat. Jadi kenapa kalau pasien-pasien yang pengen lahir normal tuh ya ada dasarnya juga, di samping faktor tadi non medis ya masalah tadi ya bonding nah masalah medis juga ternyata memang ada pengaruh yang signifikan kalau sesar itu angka komplikasi pasca sesarnya juga cukup tinggi itu seperti itu. Belum lagi nanti nyeri yang mungkin muncul. Jadi kalau pasien bekas sesar itu setahun itu pasti tetap akan ada rasa nyeri. Walaupun dia tidak berat, tetap aja mungkin suatu saat ada muncul nyeri yang itu memang karena proses penyembuhan lukanya aja. Tapi kalau yang normal itu hampir tidak ada, ya mungkin kayak gitu. Baik, jadi memang dari segi resikonya lebih minimal, dari segi nyeri, kemudian kalau SC takutnya ada lebih komplikasi, gitu ya, sama bonding ke ibu untuk inisiasi menyusui dini juga lebih lama pasti, karena area dan pasien kan dalam kondisi sadar penuh ya kalau lahir normal itu, jadi dia mau meluk bayinya, mau ngobrol, mau apa, jadi kan
lebih interaksinya lebih baik gitu. Dan suami juga bisa berperan serta. Kalau kondisi sesar kan susah ya, karena kan kita terbatas ruangan dan nggak bisa lama-lama kan di kamar operasi gitu ya. Kayak gitu sih. Terutama untuk ibu-ibu yang mau anaknya banyak kali Oh ya, gitu. Dok, ya. Ya walau ya sebenarnya sih memang ya sesar itu tentunya bukan dibatasi. Sebenarnya beberapa kali juga sebenarnya nggak ada problem selama penyembuhannya baik. Tapi tentunya kan pasien nggak mungkin masuk kamar operasi berulang-ulang kan. Ya secara psikis juga kan itu sangat apa ya, mungkin membuat worry atau cemas. Coba operasinya sampai 5 kali kan nggak semua orang sanggup menjalani itu. Tapi kalau lahir normal mungkin ya dia tidak terbatas dengan parut luka operasinya, jadi mau lahirnya tinggal fisiknya oke nggak, memang masih mau menambah anak lagi apa enggak. Jadi kalau dari segi, memang beberapa motivasi sih itu salah satunya, bahwa dia pengen punya anak banyak dok gitu. Oh gitu. Lebih dari 2. Ya mungkin lebih dari 3. Jadi saya pengennya kalau bisa normal ya tentu lebih mudah buat dia menjalani proses hamil seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya untuk persalinan pervaginam atau persalinan normal benar-benar masih yang terbaik untuk ibu juga untuk bayi gitu. Walaupun sebelumnya udah ada riwayat seksio sesaria tidak menghalangi untuk harus seksio SC lagi gitu, masih bisa untuk normal dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Jadi harus kontrol awalnya memang dari trimester 1 maksimal trimester 2 untuk kontrol ke dokter spesialis obgyn. Oke, artinya bisa juga kontrol di dokter kami, di dokter Rumah Sakit Hermina Gisata, ada dokter Ika, bahkan dokter spesialis obgyn lainnya. Kita bisa berkonsultasi dan membuka untuk ruang pertanyaan untuk ibu-ibu hamil yang ingin membutuhkan informasi. Itu aja ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih juga, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya.